Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawaz Jadi ini dengan NPM 240810021. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pemrograman saya. Jadi pada tugas pertama itu saya diawali dengan header. Jadi header ini digunakan untuk fungsi input atau output dasar. Seperti yang kita pakai di sini adalah printf serta scanf. Kemudian di sini ada int, bulan, tahun serta tahun kehabisan. Jadi maksud int ini adalah variabel. Kemudian bulan, tahun dan tahun kehabisan ini masing-masing itu berupa variabel. Dari ketiga variabel ini, kemudian di sini ada variabel yaitu int atau dengan nama lain integer. Di sini ada variabel bulan, tahun dan juga tahun kehabisan. Jadi untuk bulan dan tahun ini merupakan variabel yang menyimpan input dari si pengguna. Sedangkan untuk tahun kehabisan di sini kita gunakan untuk nantinya kita menentukan apakah dia itu tahun kehabisan ataupun bukan. Kemudian itu di sini ada selanjutnya printf serta scanf. Nah, untuk printf tersendiri itu maksudnya adalah untuk memunculkan output ke layar ataupun ke monitor. Sedangkan untuk scanf adalah kita meminta agar si pengguna menginputkan datanya lewat keyboard. Kemudian di sini ada percabangan ataupun if else. Nah, if else ini kita gunakan untuk menentukan suatu tahun itu adalah tahun kehabisan ataupun bukan. Di sini ada di sini ada namanya if tahun modulo 400 sama dengan 0. Artinya jika tahun habis dibagi 400, maka tahun tersebut adalah tahun kehabisan. Kemudian apabila statement itu benar, maka printf itu akan dieksekusi. Apabila salah, maka apabila statement di atas tadi tidak benar, tidak habis sama dengan 0, maka statement tersebut akan dilanjutkan ke statement berikutnya. Di sini ada else if tahun modulo 100 sama dengan 0. Jadi artinya jika tahun tidak habis dibagi 400 namun habis dibagi dengan 100, maka tahun tersebut bukan tahun kehabisan. Maka apabila statement ini terpenuhi, maka dia akan melakukan printf, yaitu tahun bukan tahun kehabisan. Apabila statement tersebut tidak terpenuhi, maka dia akan melanjutkan ke statement selanjutnya. Kemudian di sini ada else if tahun modulo 4 sama dengan 0. Jadi maksudnya ini adalah jika tahun habis dibagi dengan 4, maka tahun tersebut adalah tahun kehabisan. Apabila statement ini benar ataupun terpenuhi, maka dia akan menjalankan printf. Apabila tidak, dia akan melanjutkan ke yang selanjutnya. Jadi kesimpulannya adalah apabila salah satu statement ini berhasil dilakukan, maka dia akan berhenti. Sedangkan apabila statement tersebut tidak benar ataupun tidak terpenuhi, maka dia akan terus berlanjut hingga salah satu statement terpenuhi. Di akhir ini ada namanya else. Di sini tahun kehabisan sama dengan 0. Nah, kemudian masuk ke dalam menentukan jumlah hari dan di sini ada case 1 sampai case 12 yang saya gabungkan. Case 1, 3, 5, 7, 8, 10 dan 12. Jadi di sini saya menggabungkan setiap kasus di mana
pada bulan 1, 3, 5, 7, 8, 10, serta 12 jumlah harinya adalah 31. Itulah mengapa saya menggabungkan semuanya. Jadi setiap Terus kemudian untuk jumlah harinya 30. Kemudian ada selanjutnya itu ada case 4, 6, 9 serta 11. Jadi saya menggabungkan yang tadi satu karena dalam setiap bulan ini jumlah harinya itu 30. Makanya saya menggabungkannya. Kemudian di sini ada case 2. Case 2 ini khusus karena dalam case 2 ini ada dua persoalan. Apabila dia tahun kabisat, maka dia jumlah harinya adalah 29. Apabila dia bukan tahun kabisat, maka dia jumlah harinya adalah 28. Kemudian di sini ada tipe data char ataupun karakter yang gunanya untuk menampilkan sebuah string ataupun teks. Nah, di sini dengan variabel nama bulan, kemudian dalam kurung. Nah, maksud dalam kurung ini adalah apabila kita memasukkan angka 1 misalnya, nanti dia akan menjadi nama bulan, yaitu Januari. Jadi maksudnya apabila kita menginputkan nomor ke dalamnya, maka dia akan menghasilkan output nama bulan, bukan angka dari bulan tersebut. Kemudian di hasil akhir untuk outputnya kita membuat printf jumlah hari pada bulan, persen S tahun, kemudian persen D adalah persen D lagi. Nah, maksud dari persen S ini adalah dia merupakan specifier untuk menampilkan sebuah string ataupun teks. Sedangkan untuk persen D dia merupakan specifier untuk menampilkan sebuah bilangan bulan. Kemudian untuk persen D sekali lagi itu adalah juga bermaksud untuk specifier untuk menampilkan bilangan bulan. Nanti bisa keluar output dengan nama bulan sesungguhnya, kemudian angka. Makanya dengan specifier inilah semuanya. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk menjalankan program tadi pada terminal. Pertama, kita harus mengcompile terlebih dahulu dengan menggunakan GCC. Jadi formatnya itu adalah GCC, kemudian nama file tersebut, kemudian -o, kemudian nama file tersebut lagi. Nah, terlihat di sini program kita berhasil. Kemudian kita lanjut ke tahap kedua, yaitu dengan mengetik dot kemudian garis miring, kemudian nama file. Nah, kemudian karena program kita berhasil, maka keluarlah output masukkan tahun. Nah, di sini berarti kita masukkan tahun kita Selasa. Nah, untuk di sini kita berhasil, kemudian kita masukkan bulan, maka keluarlah output nah, karena program kita berhasil, maka kita dapat mengisi tahun. Nah, karena program kita berhasil, maka kita dapat mengisi tahun, bulan, maka keluarlah output yang sesuai dengan apa yang kita programkan tadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas kedua, pertama kita harus membuat header terlebih dahulu. Kita di sini memakai include studio.h. Kenapa? Karena header ini digunakan untuk mengakses fungsi input dan output yang akan kita gunakan nanti, yaitu printf serta scanf. Kemudian setelah kita membuat header, kita membuat tipe data, yaitu int, integer, dengan variabel uang dan sisa. Jadi dalam uang dan sisa ini, dan variabel ini menyimpan sejumlah data yang akan kita inputkan nanti.
Kemudian di bawahnya itu ada integer juga, integer pecahan, yang dimana pecahan yang ada dalam soal tadi kita masukkan sebagai bahan untuk kita masukkan dalam rumus nantian. Kemudian tipe data lagi, integer, jumlah pecahan. Kemudian di sini ada printf serta scanf. Printf serta scanf. Printf tersebut berguna untuk menampilkan output ke layar monitor. Kemudian scanf ini berguna agar kita dapat menginputkan, memberi input lewat keyboard. Nah, di sini ada %d. %d itu adalah specifier untuk bilangan bulat. Jadi setiap bilangan bulat itu memakai %d. Kemudian di sini ada kita masuk ke dalam bagian rumus. Nah, di sini kita memakai percabangan yaitu for. Dalam percabangan ini kita membuat sebuah statement ataupun rumus yang dimana akan menghasilkan jawaban yang kita inginkan. Nah, setelah kita membuat rumus, kita membuat output ataupun hasil yang nantinya akan tampil ke layar monitor. Di sini kita memakai sama seperti tadi, yaitu printf untuk menampilkan output ke layar monitor. Kemudian di sini ada percabangan lagi, yaitu dengan for. Maksudnya adalah apabila statement ini ataupun for ini terpenuhi, maka dia akan menjalankan printf, yaitu dengan apabila for ini terjalani, maka dia akan mengeksekusi printf di bawahnya. Setelah output dan input tadi, maka sekarang kita akan mencoba untuk mengcompiler program yang kita buat tadi, agar kita dapat mengetahui apakah program kita tadi itu berhasil atau tidak. Kita akan mengetik dengan mengetik gcc nama program, kemudian -o, kemudian nama program. Nah, apabila program telah berhasil, maka akan keluar hasil seperti berikut. Nah, karena program kita berhasil, kita akan mencoba untuk menjalankannya dengan mengetik dot, kemudian garis miring, kemudian nama file yang telah kita taruh tadi. Nah, karena program kita berhasil, maka keluarlah output ataupun program yang telah kita buat tadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.